Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat datang di Ceplas Ceplos. Kali ini Patra sama Leo kedatangan 420. Halo. Idi, oke. Kita sudah bersama band yang setahun terakhir nganggur ya. Gimana, Ri? Dari jadwal yang manggung, tiba-tiba tidak ada panggung. Iya. Enggak juga sih ya. Alhamdulillah masih tahun lalu kita masih ada manggung. Cuman di 2021 nggak tahu gimana. Malah izinnya lebih diperketat gitu. Tadi kan Lu manggung di mana tahun lalu? streaming. Oh, streaming. Terus Oh, ada iya. beberapa kali off air tapi yang sifatnya internal lah gitu. Private. Di luar kota lagi. Oh, di luar kota ya? Iya, lumayan. Ditutup ya biar nggak digerebek polisi-polisi gitu ya? Enggak juga sih. Oh enggak, emang ada izinnya? Emang ada izinnya, dan nggak banyak lah gitu, paling kayak gini gitu. Oh, tapi budgetnya kayak gini juga nggak? Budgetnya budget COVID atau budgetnya COVID nggak, Dok? Oh enggak. Oh, aman. Pantesan ya. Itulah kalau bikin band itu ya harus dipikirkan formatnya ya. Bener. Bagaimana band tetap stabil di masa pandemi ini, banyak belajar dari 420. Iya. Mantap sekali. Gue tadi cerita sama anak-anak 420, gue nonton mereka dari zaman main gratisan coy. Wah, Yoi, ya kan Pavilion 28 dulu. Ya, bener. Main di situ ada Yang CD-nya. kalau nonton dapat kaos ya, apa tote bag dulu ya? Agak acara teman ya dulu ya. Ada apa? Kayak teman kita bikin sutradara namanya Dimas ya. Yoi. Dimas Brojo Negoro. Goro. Itu lagu lu dipakai Iya, juga di nggak sih situ filmnya? dipakai. Dipakai? Puisi Alam pakai di sana. Kita waktu itu balik dari tur Makassar langsung main di sana. Kebetulan juga sahabat kita juga Dimas, ya udah kita main langsung di sana. Kita kayak cuman buka CD aja gitu. Iya. Gue dapet Kecil-kecil. CD-nya situ tuh. Nggak tahu yang meledak. Pertama kali kita manggung di Tokopedia. Iya. Iya, gila nih. Ini Senayan ya? Mantap. Senayan. Senayan, iya. Uhti nyanyi. Apakah mereka tahu arti di balik 420? Iya. Jelas tidak kan. Uhti ini sudah tertipu oleh dunia. Ya bisa tahu dia udah lebih duluan ini tobat. Oh iya benar. Sorry. Kita balik lagi 420 yang sekarang baru saja merilis single terbaru. Yes. Kursi Goyang. Hai puan dan tuanku lalu kala luang tenang-tenang, tempatmu di kursi goyang. Gokil. Ini lu yang bikin lirik. Lirik 80% sampai 90% ya. Cuman sisanya nanti dilengkapin sama Nui sama Roots yang satu lagi. Apa sih filosofis? Lu kan bias-bias gitu kan kalau si 420 bikin lagu lo harus dengerin lirik per lirik. Ini maksudnya apa nih? Kursi Goyang jadi original soundtrack untuk band dan Jody alias Filosofi Kopi yang ketiga. Kalau zona nyaman? Zona Yang nyaman dua. yang kedua. Yang kedua ya? Yang Oke, kedua. yang kedua. Terus kalau ditanya artinya sih sebenarnya kalau dari dulu kan 420 emang nyerahin yang denger gitu. Maksudnya bebas lah, kadang lagu ini diartikan apa, ini diartikan apa. Tapi kalau kita sih sebenarnya lebih ke sesimpel kayak banyak teman-teman di tongkrongan tuh yang kayak secara karir, secara materi, finansialnya matang gitu, tapi kok mereka lonely gitu aja sih. Oh, kesepian Banyak- di banyak tengah yang- kesuksesan gitu Ya ya. kan banyak yang kayak gitu karena yang kadang mungkin udah lama nggak pulang ke rumah orang tuanya atau udah lama nggak nongkrong sama teman-teman dekatnya, udah nggak balik lagi ke warung kopi tempat biasa mereka nongkrong, ke warnet mereka biasa nongkrong gitu. Jadi kayak ya Kursi Goyang itu dilambangkan sebagai tempat apa ya yang paling nyaman, mungkin bantal di rumah yang baunya bau banget boiler gitu, mungkin Iya, itu iya. ya jadi tempat yang paling. Jadi sesimpel itu sih. Oke, dan ini akan menjadi soundtrack dari film Band dan Jody, Filosofi Kopi 3. Ya. Emang prosesnya si Visinema minta lagu lagi setelah zona nyaman atau gimana? Jadi pertamanya kebetulan aku pertama kali dapat pengalaman untuk main di film gitu. Visinema. Tapi nggak gokil. banget, tapi nggak banget. Dikit berapa scene? Kalau ditanya sini sih aku nggak ngitung sih, tapi sekitar Duitnya berapa duitnya? Iya. Udah cair. 30% udah. Cepet Visinema mas tahu gua mantep udah. itu. Udah cair cepet. 10 sampai 20% dari film ada kali. Wow, lu ada? Ada kayaknya. Kayaknya. Dia kan keluar kota kalau nggak salah. Iya, di Sukabumi ada beberapa kota. 22 hari. Jadi apa? Belum boleh dibocorin ya?
Yang jelas aku jadi penjahat sih di situ. Ya, Iya. Lu kok gak diajak gue? Iya. Muka gue nggak jual. Sama gue juga nggak bisa acting, gue nggak bisa. Jadi dari ditawarin ke situ, Nah, terus pas hari kita ketemuan yang pertama itu ya udah, terus dia nanya, Ri ada materi yang bisa dipakai nggak, maksudnya buat film yang baru gitu. Terus kita dengerin ada 2 lagu, terus dia tertarik sama tadinya kan nggak ada liriknya tuh, masih humming lah gitu. Ya udah akhirnya itu. gokil. Emang V-Cinema itu lagi melahirkan talent-talent baru dari musik yang Iya. ganteng. Aduh nggak ganteng juga Seperti sih. Ardito, Ardito Benar. oke. Ari Lesmana. Iya. Ih, lu sama Ardito, Ri. Jauh. Jauh sih. Yang bilang deket nggak juga sih. Makanya kenapa lu ya? Untung suaranya bagus Bener. Ari. Kalau nggak bagus Ari ini cuman mamang-mamang doyan nyeker doang. Ya, silakan ditonton tapi belum tahu rilis kapan ya. Iya. Band Tapi Jody. dia beda banget tadi sama di belakang ya. Tadi itu sopan. enak ya ngomong di sini. Di sini Emang gitu ya. Ini gara-gara Kok ini? kita mah kita tahu. Adukannya beda kayaknya, adukannya beda. Coba rasain Dri punya mereka. Dri. Emang lo doang yang bawa minuman ke atas panggung. Ah. Enggak, kita juga. Iya. Jadi kan kita sering nonton 420 ini selalu ada apa? Lo kan selalu nyediain gitar kosong. Ya. Itu buat sirut saya ceritanya. Iya. Sama minuman tuh, minuman di Bener. gelasnya. Yang gelas burik. Selama ini kan kita nonton di bawah. Nah, kesempatan kita nge-MC, penasaran, ini minumannya apa Kita nih? buka. Jadi Oh, pas iya, pas ketahuan krunya mereka lagi bener-bener. beres-beres, Iya. apa sih nih gelasnya? Oh, ini ternyata. Selama ini iya, kita gua lihat lihat, tidak gua lihat. tahu. gitu. Ternyata isinya kopi guys. Iya, Kopi makanya kayak kita gini. bikinin kopi. Yoi. Iya. Ari setiap manggung minum kopi gede-gede gitu, nggak asam lambung Mas Ari. Gede. Sama kayak Ardito juga bawa minuman loh. Iya. Cuman beda deh di mug. Bener, Iya, Ardito. lebih sophisticated ya. Bener. Iya, isinya sama aja kayak Iya. 420. Kopi juga. Iya, pasti. enggak? Pasti ya. Kopi semua di atas panggung. Gokil. Dia tuh lagi digosipin Dit di sini. Dit. Nui juga ini adalah Nui ini gitaris jago yang paling males ya. Iya. Karena manggung nggak pernah berdiri ya. Ya. Iya. iya. Au lu duduk mulu Soalnya lu. dia kalau berdiri terus pakai strap gitu ngikutin beatnya off beat sih. Oh. Jadi Anak-anak suka ketawa. iya, jadi kita Ah, beneran? Lu nggak bisa Beneran. sampai berdiri jadi. Enggak, sebenarnya bisa, tapi gue memang berusaha menghibur anak-anak. Biasa dulu kan latihan juga diri. Jadi gue biasa kayak dulu kan kerjaannya latihan mulu, pulangnya kagak gitu kan. Iya. Ibarat kata kayak gitu. Dulu waktu zaman-zaman di studio Basecamp kita yang super mini kecil itu dengan segala keterbatasan kita semua latihan tetap nih. Cuman gimana caranya gue biar anak-anak tetap semangat gitu kan. Tetap semangat, tetap mikir positif ya. Jadi gue guyon aja. Jadi nada kemana gue goyangnya tuh hancur gitu. Jauh. Padahal pelan kan beat lagu gue. Tapi Iya. gue Iya, iya. bisa segitu kenceng. Cuman gue mainnya tetap gitu. Gue mainnya tetap bingung kan lo. Iya. Jangan diujukin. Malu dia nanti. Ini bukan gitaris gue kata dia. jadi mendingan duduk lah. Mendingan duduk. Jadi pas manggung pertama udah lo duduk aja lo katanya. Tapi bagus ya jadi gimmick ya. Iya, Jadi bener. Gimmick ya. Karena padahal karena tempo ternyata. Iya. Ya karena buat ini sih buat nyemangatin teman-teman aja sih bikin goyon-goyonan gitu. Kalau di apa kita di studio di basic kan biasanya emang kayak gitu selalu cariin suasana gitu. Sama kalau dia kan udah kebanyakan minum kopi jadi mendingan duduk. Oh iya Iya. benar. Takut lambung ya kan. Lambung. Jadi gua capek Iya. Iya benar. Orang emang kalau minum kopi banyak kan metronom tuh udah nggak masuk, Nggak ya kan? masuk. Udah nggak masuk metronom. Iya. kena nanti kan. Kena lambung. Band senja guys, minum kopi guys. Iya. Ya enggak. Kita kira Nui duduk mulu udah kena ginjal. Iya, ternyata emang Ada alasan sih. ada alasan teknis ya di balik kenapa. Untung additional lo pada lincah-lincah ya. Iya. Iya. Iya kan? Juga ya. Ah enggak ya? Cuman prima aja sih. Kayaknya lincah-lincah deh gue. Lincah-lincah lo anak muda ya kan? Enggak lah. Enggak. Prim doang ya. Iya. Cuman Pada tipis nggak dikasih sih. kopi sih. Additional lo doang. Ada mereka juga. Oh, ada juga ya? kopinya. Mereka ada ngopinya. Cuman ya beda kali bawaannya kalau ada yang habis ngopi aktif, ada yang habis Oh, iya, ngopi. Oh iya. Karena drummer lo siapa ya drummer lo? Prim itu adalah pemain kahon paling aktif yang pernah gue lihat. Parah. Yo, Parah. Orang kan main kahon biasanya gitu-gitu doang. Iya. Ini sampai wow. Gila, keren. Ya, tapi dia padahal nggak minum kopi emang bawaannya. Dia Ibarat nggak minum kopi tuh. Nggak minum kopi. Dia nggak ya? minum. Oh kalau prim tuh pecicilan ya? Iya. Makanya dia jualan teh.
Iya. Tehku. Tehku. Adalah iya, benar, tehmu. benar, benar. Tuh, saking Oh, tidak ngikutin dia tahu loh. Iya. Ini riset kita. Iya. Itu pasti bukan alasan bisnis kan? Bukan. Karena manggung udah semakin sedikit dong. Tidak ada bayaran manggung, makanya jualan teh. Ya harus survive dulu aja di jalur Bagus, yang tidak lain. apa-apa, tidak apa-apa ya. Kita balik lagi ke proyekan kursi goyang ya. Kursi goyang. Kursi goyang. Ini emang salah satu lagu materi yang udah disiapin buat album ketiga. Iya. Tiga ya? Iya. Ini ya. Berarti ini lagu pertama yang dirilis ya? Lagu kedua. Yang pertama yang kutu belalang kan Iya benar, Oh, iya, Nematomorpha. Apa gimana? Susah namanya Nematomorpha. Oh itu bukan single lepasan doang? Bukan. Itu akan materi album juga? Iya. Oh itu yang lu rekam pas ini gak sih? Gue lihat di IG-nya Edo tuh lu Iya, pas awal-awal. karantina apa? Di Bogor. Di Bogor ya? Iya, benar. Sebelum Covid tuh. Oh lu sempat ke Sebelum satu, Covid. emang rekaman untuk album ini? Iya, jadi workshop buat bikin materi, ngumpulin materi, terus ya tetap lah ngerjainnya di Jakarta di studio biasa, studio kita. Kita ngambil buat dapetin idenya waktu kita workshop di sana karantina itu di Villa Marcolina itu di Bogor. Oke. Jadi kita Berapa di Jakarta. lama lu karantina? Sebelum karantina udah karantina dulu ya? Iya. Gila, Seminggu visioner, ada kali. visioner. Semingguan lah. Mingguan ada. 4 hari kerja, 3 hari libur main-main. Yoi. Kan udah dapat materinya ya udah sisanya kita liburan. Oh 4 hari. Dapat berapa lagu harusnya? Satu album, Satu album tuh sekitar 7 apa 8. 7 apa 8 lagu. Jadi kita tinggal rekaman aja di Jakarta gitu. Yang Termasuk harusnya rilis katanya di tahun lalu ya? lalu. Cuman kan tahun lalu nggak bisa promo lah bahasanya. Kita nggak bisa visit, kita nggak susah lah adaptasinya sama keadaan gitu. Jadi kayak belajar dari yang tahun lalu ya Nuh. Ya, Jadi kayak yaudah tahun ini kita mencoba untuk cari sesuatu yang bisa dikerjain bareng-bareng gitu. Jadi kayak kemarin kita ngerilis Liquid Kopi juga, terus lagu ini tentang filosofi kopi, terus filmnya bakal keluar. Jadi kayak biar ada rentetannya gitu. Oke. Oh liquid kopi yang iklannya lu nuang Yes. bubuk jadinya liquid ya? Aduh, Kak Ari. Emang 420 keren banget ya. Kak Ari. Tahu aja keluar bikin- aslinya gitu. Keluar aslinya. Nuang bubuk, Pat. Gimana actingnya di iklan itu? Ya jelek lah. Orang komen 1000 ngecengin scene itu doang. Nuang jadi liquid. Gua kira gue doang yang ngeceng. Jadi liquid. Ya elah Kak Ari. Bukan karena emang aku tuh orangnya nggak bisa nggak susah buat serius gitu. Tapi kalau kerjaan ya profesional gitu. Tapi kalau buat ide, buat apa gitu mendingan yang komedi-komedi deh. Tapi acting lu gimana tuh? Kan pengalaman pertama dan Iya. lumayan banyak tuh. Directnya langsung Angga Sasongko lagi. Iya. Oh keren lo udah pasti. Aduh. Iya, aku udah pasti keren. Iya. Enggak sih. Enggak sih. Gue penasaran lihat dia Enggak, acting. soalnya kan 3 bulan ada readingnya, terus itulah akhirnya menjalani semua proses itu gitu. Terus ketemu sama semua talent-talentnya. Berarti lo ada satu frame sama Chico Jericho, Rio Dewanto, ada? Iya ada Mad Dog juga di situ. Oh Rayan Ada Kang Ruhian. Yayan, iya. Wah. Jadi aku satu gerombolan lah gitu. Jadi kayak oh ternyata film kayak gini gitu. Terus kayak yang hari pertama aku on cam kan maksudnya. Itu kayak wah deg-degan lah. Kayak wah ini beneran nih gitu. Terus kameranya ngikutin ini beneran gak sih gitu. Tapi gak jet lag, maksudnya gak retake. Alhamdulillahnya jadi nggak ini sih maksudnya nggak parah ya. Berapa hari lo syuting? 22 hari. Elunya doang? Iya, 20 hari? 22 hari ya total. Syuting day-nya? Berapa ya? Lupa ya. Udah lupa tahun lalu 22 hari pokoknya di Ini rezeki COVID nih, karena kalau nggak COVID belum tentu lu bisa main film. Bener. Pasti Iya lu manggung sih, mulu. bener. 420 jadwalnya gokil. Enggak juga lah. Ya, gak usah sok merendah lah. Iya, Tahu lu ah. Gue follow Edo soalnya, luar Iya. kota mulu. Parah. Manajer lu pan kaya dari elu. Parah. Iya. 420 selalu merilis. Dan terus albumnya jadi kapan? Tahun ini? Belum tentu juga ya? Enggak, belum tentu. Belum tentu juga ya? Santai aja sih kita jalanin aja yang ada dulu gitu loh. Karena kan ini proyeknya sama film, terus ada satu lagi lagu yang kalau ada rezekinya, ada jodohnya gitu,
bakal digarap jadiin film. Lagu yang udah dirilis apa lagu Lagunya baru? sisa 20% lagi ya Noy. Ya tinggal belakang aja udah. Jadi lagunya mau dari Dijadiin ceritanya film. itu dibikin film. Karena Wow. kan 420 itu jarang lah ngangkat yang cinta-cintaan gitu. Gitu. Maksudnya kalaupun kita ngangkat soal cinta-cintaan gitu, maksudnya dengan bahasanya kita lah gitu. Dan kali ini lagu yang ini tuh maksudnya ini beneran terus cerita dari sahabatku dan kayak ternyata di dunia ada yang kayak begini ya gitu. Berat lah intinya kayak ya udah akhirnya dibikin lagu dan ternyata salah satu teman-teman kita juga yang bikin film gitu. Terus dia bilang, oke nih Ri, kita bikin kalau nggak series terus dibikin film gitu. Wah, tahun ini juga dong harus. Nggak tahu ya kalau ya gara-gara Semoga aja COVID sih kalau semuanya ada ya. iya nggak bisa kemana-mana. Sekarang pokoknya. giliran lo yang Gara-gara main, wih. Lu yang main film kan Win. Iya, lu cocok jadi penjahat tau kan Wi? Gue cuma tahu gini karena gue kan sama anak-anak udah nih. Kita kan bangga dia jadi bintang film nih sekarang ya kan. Iya. Jadi pas premiernya tuh gue punya cita-cita sama anak-anak gue bilang pokoknya kita semua screenshot sampai zoomin sedalam-dalamnya. Kan ada namanya itu kan, Iya. Ari Lesmana. Iya. Bangga gak gila, vokalis gue main film nih. Gue bilang, tuh, ulang-ulang mulu tuh story itu. Oke. Gue taruh di feed, gue gitu. Kalau gue main juga ntar gue digituin lagi. Ya kan dong, malu gue. Ben sangat suportif ya terhadap teman-temannya. Luar biasa ya. Emang Iya, ini bangga ya. lah, bangga. Bangga. Ya kita tunggu lah debut acting Jangan dari gue enggak, jangan. Ari kalau Lesmana. gua. Lo enggak ya? Enggak, Tapi kalau good deals duitnya oke. Kalau dia mau filmnya jelek sih nggak apa-apa, ayo. Jadi Gua kalau suka-suka aja di kalau transfer. menawarin Nue main paling enggak actingnya harus duduk ya. Iya bener. Ya. Duduk Ya, diem. boleh. Iya kan? Kalau itu gue mau tuh. Murung aja murung. Flat gitu, muka flat gue jago. Duduk. Iya, Oke. Gue juga penasaran sama ini sih sebenarnya 420 kostum manggung lu. Ya, Itu memang ada kostum desainer manggung apa lu yang milih sendiri sih, Ri? istri yang mirin, istriku. Oh, istri lu. Heeh. Selalu. Ada berapa style pakaian berarti untuk manggung? Dari 2014 ya Nuh. Iya, dari Belanja 2014 mulu kita tuh. belanja pelan-pelan Sampai ya. 2019 terakhir. Iya. Oh ya? Lumayan banyak. Banyak lah. Terus stoknya di base camp? Enggak, kadang istri tuh suka beliin ini buat Nui, ini buat aku Ari. gitu. Oh ya? Beda. Lu dibeliin istri dia? Iya. Pakai duit dulu kantor. awal-awal pakai duit kantor. Direm pasti rem. Kirain Kirain. kayak band yang itu. Enggak, Siapa? Ada Bang Edo soalnya ada Bang Edo. Iya, iya. Oh, Harus iya. naik-naikin orang kantor ya. kan? Oh iya. Harus segitu. Harus ngejilat dikit kan. Iya. Ya udah jadi kayak ini buat Nui gitu. Jadi Nui punya sendiri, aku punya sendiri gitu. Udah banyak banget berarti sih. Apa sih lu konsepnya itu apa sih sebenarnya? Apa ya? Karena dulu istri lama di Ubud, terus aku pernah di Ubud juga. Maksudnya kalau liburan ke sana sebelum merit lah, terus ngelihat banyak orang asing datang, terus kayak adalah beberapa orang yang budayawan di sana pakai baju yang seperti itu. Terus kayaknya nyaman ya gitu, yang loose gitu. Iya, Terus iya, iya. ternyata Nui kan dulu agak susah tuh, maksudnya kayak dipakein ini dia enggak gitu. Gua musisi. Iya gitu, maksudnya dia Gue nggak bisa rapi. nggak bisa orangnya. rapi gitu. Iya. Sementara Kayak kan nggak nyaman aja kalau pakai. Lu nggak siap jadi artis lu emang. Iya. Emang bener. terus ya udah cari yang maksudnya di tengah-tengah gitu. Ya udah akhirnya Nui bilang udah nggak usah pakai sendal. Terus akhirnya ketemu sama kostum yang seperti itu. Ternyata Nui bilang ini enak nih Ri gitu. Maksudnya nggak gerah, nggak Iya. ini gitu. Iya. Mau Adem. tengah hari bolong kita pakai itu pun juga itu nggak akan Santai, gerah. enak banget. Tapi lu pakai kancut kan dalamnya kalau itu kayaknya. Tergantung. Oh, tergantung. Karena kan juga kalau pakaian kayak gitu kan enaknya abis manggung kalau azan bisa langsung kan dia Allah, ya nutup Allah. berat kan. Yang penting jangan sampai kotor. Iya jangan sampai kotor jadi kita Apalagi kalau bisa gue kan bersih habis itu cuci kaki aja. iya ambil wudhu masuk ke Subhanallah. Subhanallah. Ngerti gak lu Udu? Iya, enggak lah kita Katolik. Iya. Nah, terus tadi kita sempat ngobrol kan, tahun berapa sih itu berarti filmnya Dimas? 2015 2015 ya? 15. Kita nggak sih 2017 itu ya? Ya itu ya. Pas lagi pecahnya, zona nyaman. zona nyaman 2017 2018 berarti kita Iya. manggung tuh. Lo ngerasa titik kayak jedernya itu di zona nyaman atau sebelumnya gimana sih, Ri? jadi 2015 itu udah mulai jalan maksudnya full album udah keluar Iya. Apa, Lelaku ya. Lelaku terus udah mulai manggung lah maksudnya kita udah mulai main ke Sulawesi udah mulai main yang di luar kota gitu
Cuman bayarnya tidak ada. Jangan dibilangin, ketahuan kita murahnya. Ya cuman kan maksudnya ya kita adalah duit jajannya gitu, tapi senang-senang aja pada saat itu. Iya, iya. Cuman lama-lama juga kita sempat ini ya mau Udahan. udahan tuh gara-gara maksudnya Setahun itu kita setahun itu benar-benar manggung, cuman kok nggak menghasilkan apa-apa nih Iya, gitu. iya, iya. Jadi sampai ada kalau anak-anak 420 itu kan kalau ada apa-apa dirembukin lah gitu. Ini anaknya gimana gitu. Terus ada yang ngomong bilang, udah kalau kayak gini mah udah bubar aja, Kata siapa tuh? kata istriku. Oh. Ya pada saat itu kayak gitu soalnya kan mereka berdua Mau merit. mau merit gitu kan. Lu mau merit? Iya, mau Lu mau merit. Ari mau merit Nah, udah sementara gitu aku kan. dulu kerja Ya, sedangkan istilahnya Oh lu kerja kantoran juga tadinya? dulu di kantor. 2015 tuh ngeband sambil kantoran? Enggak, 2014 ya nih. 14, Terakhir 14. 2014. 15 itu udah 15 udah mau menjelang ini makanya dikerasin. Sebelum itu Iya, tuh? sebelum itu dikerasin. Lu mau ngeband apa mau kerja nih? Anak-anak sebenarnya itu bagi kami sih bukan yang kayak gimana, tapi memang itu pukulan buat kita semua karena ya Ngerasa gua sama kurang pol gitu. gua sama Ari udah pol-polan nih nongkrong, udah nyebarin semuanya kemana-mana gitu kan. Sedangkan kita kan ini keluarga ya, Tim semuanya juga satu tim tuh harusnya saling bantu ya, lu kemana. Jadi mulai malam itu ya udah mau maju apa enggak ya kita maju bareng-bareng gitu semuanya. Ya, Dari ini situ Forte ya itu udah punya jalan. gitu semua. Akhirnya udah Muter anak-anak tuh. gerilya better tuh alhamdulillah. Jadi satu nongkrong di misalnya Taman Suropati, Nui nongkrong di mana, terus gue nongkrong di mana gitu. Jadi dari sistem nongkrong tuh ya? Iya, Iya, jadi kenalin ke orang tuh misalnya kayak, kalau ada event tolong gini-gini ya gitu. Apa Jadi sih gitu kalau Nui dulu Twitter tuh, tanyain tuh semua yang info pensi dulu ya. Nui. Iya, Info terus pensi, sampai kalau ada gigs awal-awal mau dong, Instagram, gini-gini. pet gitu. Gitulah zaman dulu. Wow. Oh, DM-DM-in DM-in gitu. orang. Tapi titik baliknya si Ben dan Jody menurut lo apa sebelumnya? Iya, itu? titik Itu. baliknya Ya titik itu. baliknya iya. Ketemu Angga Visinema tuh di mana tuh? Gara-gara teman kuliahku dulu kerja sama Mas Angga, Si Mei ya. si Mei. Terus Oke. dia bilang, kok lu gak bilang lagu Aku Tenang itu lagu lu Ri gitu. Ya, jadi Mas Angga nyari, si Mei disuruh cari ini siapa yang nyanyi. Nyanyi gitu. Terus udah dapat bandnya. Zona nyaman itu. Enggak, tadinya Aku Tenang. Oh aku tenang. Yang berlari-lari Yes. itu tuh. Yoi. Terus pas nyampe di sana tiba-tiba dia bilang, kalau ada lagu mau dong gitu kan. Terus kebetulan aku bawa tuh si materi si Zona Nyaman itu. Itu juga gak sengaja, Iya, kita nggak nongkrong sengaja, dulu jadi kita bertiga. nongkrong dulu. Udah lama karena gak manggung Jadi kan. misalnya kayak hari Jumat mau meeting nih sama Visinema, hari Rabu apa hari Selasanya kita nongkrong dulu nih bertiga. Gue nungguin sama Ruth. Udah lama gak manggung, terus gue iseng-iseng, gue bawa gitar aja mana Iya, tahu terus- ngejreng-ngejrengan. Kita besok mau ke Visinema nih gini. Kita sodorin lagu aja yuk. Gitu. Siapa tahu jodoh nih. Udah bikin tuh di situ. Bikinlah si Zona Nyaman itu. Jadi pas di sana Ah zona nyaman tuh baru mau dibikin pas mau ke si Visinema. Iya, besok yang mau ke dibikin Visinema. dulu lagunya. Malamnya kita Wow. ini. Jadi tunggu, ini timeline ini Jumat mau meeting nih sama Misalnya gitu. Visinema sama Iya, Angga. Selasanya nongkrong dulu. Selasa nongkrong. Ya, Main gitar. Main gitaran di Di mana itu nongkrong? Coffee War. Coffee War pertama. Kita bukan dulu- bukan ini maksudnya Kamisnya ketemu Kamis malam, Jumat paginya siangnya langsung Ya meeting pokoknya ke sana. beberapa hari sebelumnya kita udah Iya, siapin lah materi udah, itu. udah ada, Terus udah by pas phone ketemu. Nyampe di sana udah bilang. Ini lagu yang kita Pas bikin. iya pas dia nanya ada lagu nggak? Ada nih gitu. Nih coba dengerin langsung. Punya 2 lagu gitu Terus ya. langsung panggil salah satu pegawainya. Udah tuh langsung ada kontraknya. Wih Cepet amat ya. iya terus dibayarnya pada saat itu menurut kita udah bebas lah Alhamdulillah, gitu. terserah Mau dibayar gitu berapa juga nggak apa-apa. Yang penting jadi soundtrack. Karena cita-citanya 420 dari dulu pengen ada soundtrack lah gitu. Sama dibayarin ke Bali. Oh Nui- rendah Nui- sekali ya dulu cita-cita ya. Enggak, bukan karena Nui belum pernah ke Bali waktu itu. Waktu itu gue belum pernah ke Bali, 2015 tuh gue belum pernah ke Bali. 17. 2017, sorry. 16, Selama seumur itu 16, 16. itu 16. Seumur hidup lu 2016 belum pernah ke Bali. Belum Iya, pernah ke karena Bali kan emang dia. sebelumnya kan emang apa? Emang miskin. Iya. Miskin. Iya, enggak apa kita Susah, bukan ya kan? saja di sini. Ya memang semua orang juga udah tahu. Cuman maksud gue sebelumnya emang gue nggak kepikiran ke sana gitu, dan gue pengennya ya udah gue di studio aja kerja aja gitu. Iya, iya, iya. Bikin lagu aja, ngamen aja gitu. Sama barter ini apa video klip ya. Ya. Udah. Sesenang itulah pokoknya pada saat itu. Awalnya mau syuting di Jakarta, kita dapet scene-nya. Iya. Yang sin manggung Dan ya? kita syuting juga tuh. Yang sin manggung juga. kan? Sin Iya, manggung. sin manggung. Tiba-tiba Di Jogja kan itu kan? Enggak, itu di Enggak, Bali. tadinya tadi itu di Bali. Bukan Tadinya di Jakarta. filosofi kopi Jogja ceritanya lo ya Enggak. lagi manggung ya? Enggak. Tadinya tuh itu Di Jakarta ya? harusnya. Tiba-tiba rezeki lah.
Mas Nggak Ari, Mas jadi, Nui kita dipindahin sini, ya. pindahin Lokasi syutingnya syutingnya. di mana? Di Bali. Alhamdulillah. Semuanya ditanggung. Berangkat. Wow, itu gue pertama kali udah ke Bali, hotelnya hotel bagus banget. Udah kayak artis bener langsung. Jet lag nih, jet lag Iya. jadi artis nih ya. Bener. Oh Kak Nui dulu semiskin itu ya? Banget. Iya, kita dulu susah susah. banget. Berkata kayak gitu, kita aja dulu waktu manggung-manggung awal aja tuh hotel aja tuh paling bagus bintang 3 ya Ria. Oh, iya. Tapi Martin udah pakai Martin. Udah. Oh Martin udah pakai. Udah pakai. Modal udah ada dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Iya, modalnya. modal udah Martin Jadi- nggak senar-senar apa Iya, namanya? piramid enggak ya? Enggak senar-senar piramid. Ngerasain tapi Ngerasain juga ya. ngerasain. Oke, memang titik baliknya di 2017 berarti ya zona nyaman. 2017. Itu cerita lo ya, meninggalkan dunia pekerjaan atau gimana sih? Enggak. Ngobrolin temen. Oh. Ngobrolin label musik sebenarnya. Oh. Cuman dibikin nyaru lah gitu. Jadi akhirnya berasa di orang kantoran gitu. Iya. Sebenarnya bukan mau menjelek-jelekkan pihak manapun gitu. Iya, Cuman iya. ya apapun pilihan pekerjaannya yang penting lo happy, udah sesimpel itu. Iya. Udah. Akhirnya kena lah tuh satu-satu sampai kita pernah dimaki-maki ya Nu. Nah, di Gara-gara lu nih bang. Gara-gara lu nih Bang, gara-gara nang itu gue resign terus sampai Susah hari ini lagi gue gak dapet dapet kerja. kerja. Jadi lo tuh kayak motivator, kejarlah passionmu, kejarlah passionmu. Yang berhasil passion tuh cuman dikit, yang gagal lebih banyak. Lagi ngikutin 420. Aduh. Untung kita ya maksudnya untung cukup inilah menghasilkan. Coba enggak? Kenapa Cat jadi anak kita ya? Orang tua ya. Ya maksudnya udah sampai di situ aja kadang orang tua di rumah juga masih mempertanyakan. Kok kamu tidak ada di TV? Iya. Kok gak pernah? Katanya manggung, katanya Katanya ini. pergi kan selalu pergi tur Tur Kok pulang. kamu nggak pernah ada di TV sih Ri? Gitu. Dia nggak tahu kalau TV bayaran promo ya. Enggak maksudnya Nggak dibayar loh. mikir nggak dibayar. Iya maksudnya kayak ya emang mungkin TV nggak seneng atau gimana gitu. Iya. Emang lu belum pernah main TV main? Pada saat itu belum ada. Pada saat itu belum, sampai kayaknya kan ke itu kan. Apa tuh namanya Indonesian Idol ya. Oh iya. main. Sebelum-sebelumnya kita ada lah. Sebelumnya main. ada. Berarti sekarang orang tua lu siap-siap nonton lu di bioskop ya? Ri? Wih Gokil. mantep ya. Aduh, iya juga ya. Layar gede lo itu siap-siap. Kalau lu. gue udah pasti gue story, gue zoomin sama dia tuh. Kalau ada mukanya sih gue mukanya juga gitu. Gue bangga soalnya kan. Iya. Sahabat gue nih. Berarti hampir 4 tahun yang ngelewatin jadwal padat segala macem. Apa yang paling kerasa berubah dari Pandemi ini. di hidup? Wah. Gimana Nui? Lu udah beradaptasi jadi artis belum? Belum sih. Belum. Gue masih segini-gini aja sama. Yang berubah jauh ya isi rekening pasti. Jadi Asik. Iya, sama kangen ke bandara. Jadi sekarang kalau ke bandara tuh bener-bener kayak norak lagi dulu awal-awal mau tur. Iya, Kita tur ya satu band ya akhirnya nih. Kayak gitunya. Kadang situ ya gue juga sama satu tim sama anak-anak juga. Kalau saatnya kita mau ke bandara nyampe bandara nih. Kayak kita berkaca-kaca seneng gitu kayak bener-bener. Wah ternyata kita masih main nih gitu. Masih ke bandara lagi. lu berapa lama nggak pulang ke rumah saking padatnya jadwal manggung 420? Dulu kita kurang lebih 32 hari lah kalau ditotalin 33 atau 32 gitu satu Ini setelah bulan. album kedua ya? Iya setelah zona nyaman. Itu pulang ke rumah tuh nggak pernah sampai 1 hari. Gila. Nggak pernah sampai 1 hari. Sampai pagi nih, subuhnya jalan lagi buat 8 hari, 12 hari gitu. Wih. Iya. Kadang laundryan masih tinggal di Solo tapi Iya, tapi karena kita udah kita tahu udah mau ke tahu Solo nanti nih. kita ke Jogja Udah. nih gitu. Oh lu tinggalin aja Tinggalin ya? Solo aja atau situ. Jogja Udah atau tahu kota, kita. kota itu lagi pasti kita ngambil gitu. Jadi ada teman-teman juga yang di Solo juga. Jadi kayak Udah tahu teman-teman lah, 420 gitu. Society juga tahu kita nitip malah mereka ya udah londe aja Bang kan minggu depan balik lagi sini. Dulu kita sampai kayak gitu. Gila. Dari yang kalau manggung dulu tuh bisa extend gitu di kota-kota yang enak gitu kan. Kalau itu nggak bisa. Sampai akhirnya ada kali 4 bulan kita yang Asli itu nggak pulang. itu sampai akhirnya udah nih cukup. Ini akhirnya kesampaian. Cukup tuh gimana? Cukup Cukup lu udah dalam mulai arti kata- milih-milih kerjaan atau? Bukan. 420 itu nggak pernah milih-milih kerjaan aslinya. Cuman karena waktu itu manajemennya kan maksudnya kayak ya mumpung karena kita masih anak baru lah gitu. Pengen ngerasain tour yang padat. Pengen ngerasain tur yang panjang gitu. Ternyata pas udah di itu ternyata ada salahnya. Salahnya maksudnya secara
kota-kotanya tuh kan harusnya bisa diatur tuh. Misalnya dari Medan ke Palembang dulu. Iya. Oke. Ini enggak dari Medan ke Makassar. Dari Makassar Solo. Habis itu mana? Palembang. Oh, Gitu. salah Jadi kota. Iya. itu salah satunya yang bikin Tektokannya tuh capek sebenarnya. Kalimantan ke sini. Iya, belum lagi yang ke second city-nya yang Iya, yang Bisa jalan naik darat, mo- jalan Iya. darat 4 jam gitu ya. mending. Mending 6 jam, 8 jam, 12 jam, 12 jam. 13 gitu udah pernah. 13 Dari jam. dari kota yang kita turun bandara. Besoknya cabut lagi gitu. Cabut lagi besoknya. Paling enak di kota mana yang pertama kali gara-gara Fortnite? Wah gila gue nyampe juga kota ini nih. Kerinci ya? Kaki Gunung Kerinci. Kalau yang jauh banget gitu. Ah, Kalau jauh banget. Itu Kerinci. Bau-bau. Babu enggak juga ya. Timur, Indonesia Timur situ. Kerinci jauh tuh. Kerinci di mana sih? Kerinci. Gunung bukan Kerinci? Iya, kaki gunung ya. Kaki gunung ya, gue main di kaki gunung ya. Lo nggak tahu kan di situ ada desa? Dia di Daerah Jambi. mana? Oh, Jambi. Dia Jambi, cuman lu harus terbang ke Padang dulu. Iya. Baru dari Kerinci. Padang ke situ. Jadi lebih dekat dari Padang dibandingin Nah dari udah Jambi. sampai kaki gunung Jambi itu yang nonton lu rame banget gak? Rame. Rame juga. Iya itu dari Di lapangan mereka- bola tuh biasanya lapangan Iya, bola tuh. lapangan bola kita main ya. Orang kata kita sore aja nih, Oh iya, sore mikir. masih sepi. Mikir, Ada wah, ini anak siapa yang motor, nonton anak ya, Vespa, kita jalan nih. Cuman ada beberapa doang anak muda. Santai nih kita mainnya, sepi nih. Sepi enak nih, kalau sepi malah Enak. lebih kayak latihan Iya. lah. Kayak latihan Iya, oke. Intimate ya. Intimate. Tiba-tiba pas itu ya. Pas nyampe situ, waduh nih siapa yang nonton? Kayak cacing keluar dari tanah tiba-tiba pas Kalau hujan. di daerah tuh biasanya kalau ada band main tuh sepanjang jalan tuh udah ada Umbul-umbul. umbul-umbul, udah ada ini pasti rame karena hiburan kurang kan. Dibilangin sampai dari kemarin kita datang paginya tuh sampai sorenya kita mau setelah saya cek sound gitu. Itu memang kota nggak ada kehidupannya, biasa aja. Iya. Umbul-umbul banyak cuman nggak kayak kota-kota Itu lain datang gitu. pasti dari luar kota juga tuh. Iya. Ya, luar Kayaknya kota sih kalau di second city gitu. Kalau yang SPG ya cakep kota mana Wi? Asarnya. PG soalnya kan di bawah ya. Oh di bawah. Jatah kru biasanya tuh. Yang mana dong? Tapi semua Kalau- kota semua kota menyenangkan lah. Menyenangkan. Tapi kalau aku pribadi nih yang paling seneng tuh main Makassar. Kenapa? Karena Palu Serigala. Enggak, Enggak, dia karena saudara. Oh dia saudara ya. karena kota, maksudnya pertama kali bisa dibilang kota yang pertama kali kita main di luar dari Jawa. Terus yang kedua pernah penontonnya paling rame pernah di situ. Makassar. Makassar. Di Losari ya? Bukan. Iya, Enggak. Losari. Losari. Bukan Losari, Bukan sebelah Losari. sini, pantai sebelahnya. Sebelah mall ada lah kayak lapangan Pipo Iya, Mall. iya. Wah. 80 ribuan lah. 80.000. Pinisi iya. Lumayan. Pinisi Lu Point. main sama siapa aja tuh? Sama Kahitna. Ya nonton Kahitna lah bukan nonton Iya lu lah. iyalah lu jangan GR. Jangan GR Ari. Itu rame karena Kahitna. Yopi Widianto. Iya, siapa yang mau wih, pengen lihat goyangnya Hedi Yunus masa goyang Ari Lesmana? Ya. Nggak mungkin. Iya, lu Kahitna nggak boleh 3 GR, cowok ya. koreo. Ya, tapi kan setidaknya kita pernah merasakan. Oh iya. Ah, iya. Bagus, Iya, bagus. itu Iya, rame iya. sih, rame. Itu rame. Iya, Itu paling Itu rame. rame. Tapi gue juga shock sih waktu pertama kali si acara Tokopedia. Yang kita itu, ya. Itu gila rame banget. Ih, nyanyi. Singelong semua, ya. Singelong. 30.000 orang. Gila Gua rame mabuk, banget. gua mabuk. Lu tahu waktu kita nge-MC, kita sampai dihimbau untuk tidak merusak pagar. Iya, Oh iya, itu 420. dijebol. Iya, 420. Paling Jason Ranti itu. Iya. Enggak manggung dia waktu itu. enggak deh. Enggak, 420 bener. 420 bener. Waktu itu kita sampai, oh enggak. Karena terakhirnya si Lawn Seven ya. Oh isi Oh, Lawn si Lawn Seven. Bukan Bukan, Anda. sorry. Rame bukan karena 420 guys. Salah, Sorry. salah. Headlinernya si Lawn Headline-nya Seven. beda ya kan? Iya, Iya, si iya. Lawn Seven. Sorry. Tahu biasa. Jadi di Makassar 420 rame karena sebelum Kahitna, Kahitna. di Jakarta karena Si sebelum Lawn Seven. si Lawn Seven. Tapi bagus. Rame juga. Keren. Tapi yang paling seru salah satunya ini kalau 420 itu sering dijadiin gini nih. Misalnya kita main di satu acara, terus acara itu rusuh nih. Oh ya? Pasti yang di brief aku tuh, Hmm. Mas Ari tolong dong nanti gini-gini biar nggak rusuh. Sering tuh, Terus lu ngapain? Untuk nenangin masa gitu? memuji. Wah siapa bilang anak-anak sini rusuh. Oh peres ya Anda ya? Tapi maksudnya ya Ya, Terbukti. itu juga salah satu Iya, juga maksud- yang teman-teman yang ini di depan Yang pasti kan tunggu nonton yang kan manggung, dengar. nih gue sorry lupa ingat. Kemarin kan sempat ada event 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah pas tahun yang lalu yang di Senayan hujan terus Ya, yang kita gak jadi main. yang nggak jadi main, ya itu kan? Iya, yang iya, alat-alat pada diambilin itu yang 420 juga kan? ya. Iya. Iya. Itu gimana kejadiannya? Ada kayaknya tuh ada salah satu kru yang
apa gitu, ketampol apa gimana gitu ya? Bukan ya? Enggak, kita sih enggak ada ya. Alhamdulillah Jadi kita nggak kita ada ya? tuh disuruh datang jam berapa gitu. Ya. Terus karena hujan. Hujan gede tuh, gue Hujan lagi nginep gede. di Sultan tuh gue. Wih, anak sultan. Enggak, voucher Oh, gratisan bro, voucher gratisan bro. Terus udah suruh datang. Ya maksudnya kita udah standby sejam sebelum malah kan. Biasanya gitu sejam setengah apa sejam sebelum. Terus udahlah kita nyantai-nyantai. Di rundown jam berapa ya harusnya main? Anggaplah misalnya jam 3 iya, jam- misalnya oke. gitu. Oke. Misalnya jam 8 malam gitu ya. Udah kita datang jam setengah 7. Udah nih jam 8 dia kasih tahu mundur karena hujan kan. Nah sementara aku itu harus jam setengah 2 itu harus udah ke bandara. Oke, keluar kota lagi. Jadi kan nggak mungkin kalau aku main jam 11 tuh nggak mungkin. Iya, iya. Kita ke Indonesia Timur kalau nggak salah waktu Ya itu. kita ke Indonesia Timur waktu itu. Makanya Ke daerah lebih timur lah. pagi. Karena jauh lah banyak transitnya. Terus ya udah akhirnya kita bilang kita nggak bisa manggung. Kalau misalnya jam segini kita bisa. Dia bilang oke, aman. Ternyata udah lewat dari jam segitu. Ya maksudnya ada negosiasi lagi kan. Maksudnya kita nggak bisa. Kalaupun berjalan ya harus ada yang dikorbankan. Misalnya dari pihak sananya harus membayarkan apa tiket pesawat apa segala macam. Kita nggak sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita mainnya tengah malam tuh kita juga biasalah kayak gitu. Iya biasa main. Udah akhirnya kita bilang oh, sorry gini. Karena banyak juga yang nggak main ya Nuh. Iya, banyak. iya. Karena hujannya deras banget kan. Cuman di panggung itu memang kita. Iya. Terakhir ya. Ada Kunto juga. Kunto main. Kunto main. Maksa Habis main itu si Aji main, udah tuh kita bungkus barang, cabut. Nggak tahu apa-apa ini. Tahu-tahunya rusuh. Rusuh itu yang sampai alat-alat rental diambilin kan. Tapi kalau yang di scene kita enggak, di arena kita enggak begitu awalnya. Ya, Kan di dia ada stage dua yang sebelah tuh. sana tuh. Oke, tapi lu udah cabut dari venue, udah cabut baru Udah, tahu memang beritanya. udah cabut. Cabut, Bisa, karena kita kita udah- langsung ke bandara. Harus ke bandara langsung. Orang baju kita aja di dropin, ada driver yang jemputin Jadi baju-baju jemput gitu. mobil, jemput di rumah masing-masing tuh tas. Jadi kita tinggal masuk mobil langsung ke bandara gitu. Karena nggak mungkin balik lagi. harusnya lu pulang dulu ya. Iya, karena Harusnya Nui pulang. lumayan kan rumahnya. Pondok Kopi. Ih, deket. Wah, dari Pada saat Senayan. itu kan lumayan. Terus Senayan, kita kareng. lancar banget kan. Ribet lah Kalau tuh, bolak-balik cabut lah selesai. Ciri-ciri band sukses guys. Iya, ya. Ada yang ngambilin baju. Yo, Bukan. Enggak minta bukan gitu. Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Karena ya itu tadi daripada mikirnya daripada telat terus kedua belah pihaknya. Tapi juga lunas ya, kalau gitu lunas gak sih? Biasanya. Maksudnya? Kan itu force major tuh. Dari eventnya yang Duitnya nggak jadi Senayan lu turun. udah lunas atau belum sih? Gak tahu ya manajemen. Kita mah nggak tahu. Oh, Kita mah lunas ya, Dok? Tanyain, Dok. Ya, berarti gue udah dengar tuh. Karena kejadian itu emang gue pas banget lagi nginep di Sultan tuh kan depan Sultan persis kan venue-nya kan. Kedengeran situ musiknya tuh. Ada Tiba-tiba pas- seringai juga kalau nggak Ada salah. seringai nggak jadi main juga. Itu yang seringai dicabut kan? Ya, itu dia, seringai. Seringai tengah-tengah main listrik dicabut itu tuh kejadiannya. Itu di makanya stage-nya rame. mereka sebenarnya. Ya itulah suka duka menjadi terkenal ya guys. Gak Jadi juga lah. zona Sama aja, nyaman sama itu aja. zona nyaman itu tidak selamanya nyaman. Iya benar kan. Lo cuma ngelihat suksesnya doang, perjalanan itu capek gitu. Cobain deh. Kadang orang banyak bilang kan anak-anak gitu, enak ya Ri jadi lu, enak ya lu, Enu jadi lu gitu. Mikir, kita mah alhamdulillah. Nggak, maksudnya udah dikasih gitu ya. Padahal sebenarnya udah mati kayak, aduh nih sebenarnya pengen buat rebahan, pengen Iya. Lu udah mengalami capek tapi diminta foto bareng tuh udah sering tuh ya. sering. Lagi tidur di Bang, bandara foto. ini. Iya. Mas, ya, bumerang dong. Ya elah. Iya. Muka lagi kusut tuh, lagi kusut banget. Belekan lagi kan, cuek aja ayo. Iya, dan kita ngemper, diusirin sama security. Sama Sering lah. security bandara sering banget Sering kita banget. dulu. Kadang ada yang udah kenal, Mas Ari sini aja tidurnya. Iya, ada yang beberapa yang kenal. Ada spot-spot yang udah Spot-spot mereka tahu yang lah. mereka tahu. Gitu. Jadi sekarang udah mulai berarti di daerah udah punya nama samaran ya kalau di tempat-tempat tertentu ya. Iya. Kalau mijit, Enggak. Iya, gue ngaku sih selalu semi seringai gue ngaku gue. Apa mijit apa tuh? Gak doyan. Kan capek tuh abis manggung. ke panti pijit Nggak kan. doyan. Gue kan kalau keluar kota pakai baju band biasanya terus mas anak band ya iya. Nama siapa mas? Nama saya Semi Seringai. Oh iya. Ini nama Semi Seringai itu udah tercemar kalau di luar kota. Ya, jangan lupa request lagunya 420 yang terbaru Kursi Goyang juga sudah ada di Gen FM dan Ya, udah benar. ada di musik-musik platform dan video klipnya juga udah ada ya. Video lirik. Video lirik sudah ada di YouTube
Dan kita tunggu saja nanti juga film dari Ariel Lesmana barengan Visinema, Ben dan Jody Filosofi Kopi 3. Yoks. Ceweknya sekarang siapa ya? Luna Maya lagi? Bukan? Enggak ada lu namanya. Oh, enggak Luna Maya. Kemarin dia bentrok kayak jadwalnya, terus enggak jadi. Oh nggak jadi ya. Pokoknya kita tunggu saja nanti yang terbaru juga insya Apa Allah ceweknya yang baru? akan menjadi film ya. Amin. Iya, Lagunya itu tuh 420 akan itu yang menjadi pengen film. banget sih. Oke lah, sukses berarti buat Amin, 2021. terima kasih. Sampai Amin. ketemu di panggung-panggung besar lainnya juga. Amin. Kita sudah tidak sabar menanti penonton juga sing along lagu-lagu 420. Ya, udah lama nggak lihat Ari joget dan Nui duduk. Gen 98,7 FM.